yang menjadikan taat dan setia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan judul kitab Ulangan itu mempunyai pengertian, yaitu inilah perkataan-perkataan. Kemudian dalam Septuaginta yang adalah kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani mempunyai arti ulangan, itu artinya adalah hukum yang diulang, dari kata Deuteronomi, Deutros yang diulang, nomos itu hukum. Secara sederhana artinya kitab Ulangan adalah mengulangi perintah-perintah Tuhan yang pernah disampaikan kepada umat Israel, diulangi kembali kepada umat Israel pada generasi berikutnya, pada generasi yang baru. Ini adalah kisah di mana hampir 2,5 bulan kitab Ulangan itu ditulis, dan itu adalah sejarah. 2,5 bulan umat Israel sudah berada di seberang sungai Yordan di tanah Moab setelah perjalanan panjang 40 tahun perjalanan dari Mesir. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 5 artinya ketika Musa berkhotbah, ini adalah khotbah yang diulangi lagi yang pernah disampaikan kepada umat Israel, khususnya pada generasi pertama. Karena generasi pertama oleh karena tegar tengkuk, oleh karena pemberontakannya, mereka disebut berhasil keluar tapi gagal masuk dalam tanah perjanjian. Dan yang mendengarkan dalam kitab Ulangan adalah generasi kedua. Paling tidak mereka adalah anak-anak Tuhan, umat Israel yang umurnya di bawah 20 tahun ketika keluar dari tanah Mesir. Dan sebagian adalah mereka orang-orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun selama perjalanan 40 tahun. Generasi pertama semuanya habis total. Mereka mati di padang gurun, berputar-berputar. Sebagian ada yang masuk dalam belahan tanah yang ternganga karena pemberontakan mereka. Sebagian ada yang mati di pagut ular tedung karena pemberontakan mereka. Sebagian lagi mereka karena tamak rakus dalam rangka mereka makan daging sepuas-puasnya. Ternyata mereka dalam pemberontakan Tuhan, dan Tuhan memberikan tulah kepada mereka, sehingga tak satu pun generasi pertama itu masuk dalam tanah perjanjian. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Musa pun tidak diizinkan, hanya melihat dari puncak gunung Pisgah. Harun pun mati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dan kitab Ulangan ini kitab yang sangat-sangat penting bagi generasi berikutnya, supaya tidak mengulang pemberontakan mereka, supaya mereka benar-benar secara pribadi dewasa dalam Tuhan, dan mereka memiliki ketaatan dan kesetiaan dalam hidup mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus pasal 10 diawali ayat 1 sampai ayat 11, sebelum ayat 12, 13 dan 14 itu isinya adalah khotbah firman Tuhan tentang 2 loh batu yang baru. Kenapa? Karena yang lama sudah dipecahkan oleh Musa. Kenapa? Karena ketika mendapatkan 2 loh batu dari puncak gunung Horeb, Musa turun membawa hukum Tuhan, melihat bagaimana umat Israel seperti kuda liar. Mereka memberontak kepada Tuhan, menyembah kepada patung lembu emas. Lalu karena emosi, Musa itu bisa
emosi juga loh Bapak Ibu. Padahal Musa itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah pribadi yang sangat lembut, tetapi karena emosi yang sangat luar biasa, dua loh batu dihancurkan, dipecahkan. Sehingga dalam pasal 10 dikatakan Musa disuruh naik kembali, membuat dua loh batu, lalu Tuhan menulis kembali, yaitu 10 hukum Tuhan, dan juga berisikan kematian Harun yang harus digantikan anaknya yang bernama Eleazar. Lalu penunjukan cara khusus suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian, bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Nah, setelah penyampaian firman ini, generasi baru itu masuk kepada ayat 12 sampai ayat 14 yang intinya adalah, hai kamu Israel generasi baru, engkau sebagai pribadi yang dewasa, sekarang engkau harus punya komitmen, yaitu taat dan setia. Komitmen, sebuah janji yang mengikat, janji yang harus terikat, dan janji itu bukan hanya sekedar janji, tapi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kedewasaan. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 11. Di depan sudah saya tulis, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Masih sering kita lihat tua secara umur tapi belum dewasa. Kenapa? Pikirannya masih kanak-kanak, sikapnya masih kanak-kanak, perasaannya masih kanak-kanak, belum bisa meninggalkan kekanak-kanakannya itu. Firman Tuhan mengajak kepada kita, mungkin kita belum berusia terlalu tua, tapi kedewasaan itu penting dalam kehidupan kita. Kedewasaan itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah sebuah proses. Kedewasaan menika boten saged ujuk-ujuk mendadak mak bedundu. Tetapi bagaimana kedewasaan itu adalah sebuah proses. Tentu proses dalam gambar, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, dari ulat yang menjijikkan, makan terus tiap hari, pekerjaannya memang makan. Setelah dalam waktu tertentu, dia kembali diam sepanjang waktu sampai akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Sebuah proses. Tentu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terus dipenuhi dengan proses-proses kehidupan ini. Mungkin ada proses yang menyenangkan, proses yang tidak menyenangkan, membuat kita menangis, membuat kita tertawa. Itu semua adalah proses. Kalau Bapak Ibu mau ke Tegalongo lewat Desa Kembang, di situ ada tempat pembuatan batu bata atau mungkin genteng pres. Bagaimana proses yang harus dilakukan untuk menjadi sesuatu benda yang diinginkan, diolah demikian rupa, dicetak, dipres, setelah itu dijemur, setelah dijemur kemudian dibakar. Sebuah proses yang panjang untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ibu bapak, dan kedewasaan itu pilihan, tidak serta-merta. Dewasaan itu diam saja, tiba-tiba dewasa, tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kedewasaan itu adalah sebuah pilihan, dan kedewasaan itu melalui proses, bisa melalui pengalaman hidup. Oleh karena itu Israel dalam generasi yang kedua, generasi baru, ingat, waspada, lihat pengalaman bapak-bapak leluhurmu, nenek moyangmu. Mereka orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk terjemahan bahasa Jawa itu ngapok kejitok.
mekangkang begeget kandanane angel. Kalau panjenengan baca berulang khususnya dalam kitab Bilangan di sana, ketika 12 pengintai itu Bapak Ibu, dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, bukan Tuhan tidak kasih kepada mereka, tetapi dikatakan berulang-ulang sampai 10 kali, lebih 10 kali mereka memberontak kepada Tuhan, dan sungguh mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kalau terus ngeten Bapak, cuma ini nanti Tuhan dari peng 10 orangan jadi baik, peng 10 ya kita tuh aja. Jadi ada aja kau anggap peng 10, peng 9 peringatan, peng 10 itu dari kau jengenya. Nah ini ada tanda nih, tegar, nah Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat pengalaman hidup. Orang dewasa itu bisa melalui proses pengalaman hidup 40 tahun loh Bapak Ibu gitu. Bagaimana mereka melihat, wow, laut terbelah jadi 2 dengan kuasa Tuhan, tongkat Yosua diangkat. Mereka masih kecil-kecil Bapak Ibu ya. Kemudian dalam perjalanan mereka kehabisan makanan, tidak ada air, mujizat Tuhan berikan. Bagaimana orang tua mereka kemudian mati di padang gurun karena pemberontakannya, mati dimakan ular kedung. Mereka melihat itu loh proses pengalaman untuk mendewasakan hidup kita. Bagaimana kita sekarang Bapak Ibu? Ya, kita sudah dewasa cara organisasi 41 tahun. Tadi malam saya mencoba belajar sejarah yang ditulis Bapak Dokter Cipto. Saya baca berulang-ulang, tulisannya memang kurang kandel Bapak Ibu, fotokopi, tapi saya coba melihat, saatnya nanti akan saya ringkas karena memang itu sejarah yang bagus sekali dan itu harus dibukukan. Saya berjanji saya akan bukukan buku sejarah itu. Jadi kita akan buat supaya lebih menarik untuk kita semua generasi yang ada di tempat ini, bagaimana sejarahnya dari nama Tayu Wetan kemudian menjadi Tayu Keburomo, itu pada pembangunannya menjadi GTJ Keburomo, kemudian ribut juga bisa akhirnya mendatangkan banyak personil Tayu di Keburomo, munculnya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebuah proses, dan itu saya yakin dengan bersih tegak, tapi tanpa kedewasaan pasti itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Bapak, mari evaluasi diri kita masing-masing, sudahkah kita dewasa. Yang pertama itu dilihat dari sikap kehidupannya, yaitu taat. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 12-13 dikatakan, maka sekarang, hai generasi baru, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, hasilnya supaya baik keadaanmu. Beberapa bagian kita akan lihat taat. Yang pertama landasannya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti karena saking takutnya tidak berani menghadap Tuhan. Nah, ini bukan takut yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi kata takut akan Tuhan di sini mempunyai pengertian menghormati Tuhan, menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Dialah yang pertama-tama dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahasa Jawa lebih menarik kata takut, yaitu ajre asih. Ajre asih, takut tapi mengasihi Tuhan, takut akan setiap larangannya dan melakukan setiap perintahnya. Takut dari kata segan, hormat, menghargai setinggi-tingginya, sehingga tidak pernah mencoba-coba berani kepada Tuhan. Saya teringat bagaimana, mohon maaf, di musola
musola atau di masjid itu tidak ada orangnya, tetapi di situ dikasih apa? Batas suci. Kira-kira ada yang berani naik pakai sandal Bapak? Karena apa? Takut. Mungkin sederhana ya Bapak Ibu ya, tapi saya memahami adalah benar-benar mereka menghormati bukan karena tulisan, karena ini memang batas suci. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama ketika Musa naik ke atas gunung pun di sana diberi batas suci. Tidak ada orang yang boleh naik ke gunung, hewan pun tidak boleh, batas suci. Nah, Bapak Ibu bukan berarti tiba-tiba besok diumumkan di sana ada tulisan batas suci, sehingga Bapak Ibu tidak boleh pakai sandal atau sepatu ya. Tetapi artinya bagaimana rasa takut itu ada dalam kehidupan kita orang percaya, sehingga menjadi dasar landasan di tiap-tiap kehidupan kita. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau ke kanan ke kanan, kalau ke kiri, jangan ke kanan ke kiri. Kalau tidak, itu firman Tuhan. Hidup seturut jalan-jalannya Tuhan. 10 hukum itu sudah dijabarkan demikian banyak, diringkas lagi menjadi hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah yang tidak kelihatan dalam bagian 1 sampai 4. Jelas dikatakan di sana supaya apa? Kita hanya menyembah Tuhan, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hanya datang kepada Tuhan, kita menyembah di tiap-tiap ibadah. Kita mensyukuri akan segala berkat Tuhan. Kemudian kasih kepada sesama dalam bagian 5 sampai yang ke 10. Ibu Bapak, lalu kata mengasihi dia, mengasihi Tuhan, ketaatan kita. Lalu tadi saya singgung di sini ditulis beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mari kita mengevaluasi tiap-tiap ibadah kita. Apakah ibadah kita baik secara berjemaah, ibadah secara pribadi, ibadah dalam tindakan-tindakan kasih sudah dengan segenap hati, ataukah hanya dengan separuh hati, atau mungkin dengan tidak punya hati? Artinya apa? Orang Israel benar mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi ternyata hatinya jauh daripada kehendak Tuhan. Tapi yang dikehendaki Tuhan adalah beribadah dengan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hati adalah landasan dasar kehidupan manusia. Bapak Ibu, lalu berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dipegang perintah Tuhan, ditaati, dilakukan dari waktu ke waktu, dan hasilnya adalah supaya baik keadaan. Kalau kita taat, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Bagaimana Nabi Elia dengan ketaatannya yang luar biasa, 3,5 tahun. Yang pertama dipelihara burung gagak di tepi sungai Kerit. Lalu setelah sungainya semakin airnya tidak ada, Elia dipelihara oleh siapa? Janda miskin yang hanya punya apa? Sedikit tepung dan sedikit minyak. Setelah dimasak gak tahu besok. Tapi karena ketaatannya pun, janda ini dipelihara oleh Tuhan supaya baik keadaanmu. Artinya apa? Kalau kita mau taat kepada Tuhan secara sepenuh hati, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagian yang berikutnya, kedewasaan membuat kita taat. Dewasa karena landasan kepada Tuhan kita, dan kita taat bukan karena paksaan, tapi keluar dari dalam hati yang paling dalam, setia. Katakan ayat 14-15. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya.
Tetapi hanya oleh nenek moyangmu hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tuhan setia. Tuhan tidak pernah memandang bagaimana kehidupan mereka yang sangat jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan setiakan janjinya pada nenek moyangnya dulu. Tidak pernah terbantahkan, tidak pernah harus terlewatkan, karena sudah janji yang diberikan kepada Abraham, leluhur mereka, dan itu digenapkan dalam kehidupan umat Israel. Ibu bapak, Tuhan setia. Tuhan kita adalah setia, janjinya ya dan amin. Nah, kata setia itu menarik ibu bapak kalau panjenengan buka ya, dari kata kitmun, dari kata pistis, itu ternyata gandeng cenengipun itu kali iman. Jadi setia itu pasti gandeng cenengipun berhubungan dengan kata iman. Apa artinya? Jadi supaya aman hidup kita, kita harus mengimani Kristus Yesus Tuhan, dan kita mengamini setiap janji-janjinya. Amin. Jadi aman, iman, dan amin, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Maka dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 adalah ajakan jemaat Smyrna dalam segala bentuk penderitaannya, mengajak kepada kita semua, hendaklah engkau jemaat GITC Tayu di Keporomo, engkau setia sampai mati, dan kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia dalam penderitaan, setia dalam pelayanan, setia dalam bentuk apapun, tidak pernah goyah. Lalu bahasa Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7, untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Banyak sekarang dalam dunia pertandingan diakhiri, tapi tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Umpamanya dalam pertandingan sepak bola, nakal, curang, selesai, tapi tidak pertandingan dengan baik. Ingat ketika petinju yang sangat terkenal ya, 2 ronde pasti KO, 1 ronde pasti KO. Tapi ketika Mike Tyson itu melawan Holyfield, dicotok di tinju 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, keselen, akhirnya nyokot telinganya, selesai, tapi tidak pertandingan yang baik, bahkan didiskualifikasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, anak saya kedua ini itu karena pengaruh nonton HP, ada hal yang baik juga, sekalipun ada hal yang tidak baik. Beberapa kali kalau saya suruh Iren, tolong ambilkan, dia jawabnya sangat menarik karena meniru di HP. Oke papa, ya, saya tidak pernah ngajarin. Beberapa kali siap papa, tapi tiba-tiba lama-lama saya juga nyuruh Iren, tolong mau gitu. Saya terus mengatakan, iya yang jenenge cek bocah kan belum dewasa, apalagi kalau saya suruh gini, Deren tolong ambilkan ini, nanti tak belikan ini. Semangatnya luar biasa. Nah, saya hanya mengambil sebuah kisah sederhananya begini Bapak. Jangan pernah kita melakukan sesuatu itu karena ada harapan sesuatu. Nanti kalau tidak akan apa? Kecewa. Kalau anak-anak mungkin masih bisa, tapi tingkat kedewasaan kita harus kita capai, kita usahakan melalui begitu banyak proses, tantangan, rintangan. Itu memproses kedewasaan kita. Bahkan segala sesuatu yang mungkin tidak mengenakan kita, tapi itu sebuah proses yang harus kita alami supaya tingkat kedewasaan kita
semakin penuh. Bapak Ibu, kedewasaan mendatangkan apa? Ketaatan. Ketaatan ini berarti berurusan segala tentang kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Setiap pekerjaan kita harus kita lakukan dengan taat. Sebagai pribadi yang dewasa. Bagian yang terakhir, setia. Setia itu artinya berkaitan dengan segala tanggung jawab. Secara sederhana, bagi orang yang sudah keluarga, istri suami, itu tanggung jawabnya setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang kok dijolke loh ya, harus setia. Walaupun sekarang sudah setengah tua, lemu ginuk-ginuk satu lagi, tapi itu adalah karunia daripada Tuhan, tidak boleh ditukar tambahkan. Setia dalam pasangan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nggak usah mikir-mikir rumput tetangga lebih hijau bareng dicoloti kali-kali rumputnya palsu ya. Jadi yang begitu-begitu itu hanya luarnya saja Bapak Ibu ya. Berkaitan tanggung jawab pelayanan, harus setia sampai akhir. Jadi diharapkan kita semua harus selesai mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis, memelihara iman sampai dipanggil Tuhan. Komitmen saya Bapak Ibu selaku gembala di GTJ Tendas harus sampai akhir. Dan saya pernah diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Saya terus menjawab sampai akhir. Ini sebuah komitmen yang memang tidak mudah. Banyak godaan juga Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya awal-awal di sana sudah digoda, Mas, Sumatera nanti ada kebun karet sekian hektar ya. Enggak. Kemudian saya tergoda untuk mau piro Mas di situ. Maksudmu aku lebih kan? Yo neng gini luwe ngene. Lah terus yo nak iso yo pindah ora gelem. Saya harus komitmen karena ini adalah kerinduan kami. Demikian pula Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya komitmen setia sebagai tanggung jawab. Jangan pernah kita di tengah jalan dalam bentuk hal apa saja, tapi tanggung jawab ini, dan ini berkaitan dengan kepercayaan. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, yuk kita bareng-bareng. Gereja Tayu Keboromo penuh dengan sejarah. Gereja ini dibangun dengan cucuran air mata, dengan keringat, bahkan dengan tetesan darah. Mari apa yang sudah ada kita tangkap, kita kembangkan supaya gereja di tempat ini semakin berkembang. Amin. Sehingga para pendahulu kita di surga tersenyum. Mereka melihat bagaimana generasi-generasi berikutnya mereka hidup dalam ketaatan, mereka setia dalam setiap tanggung jawabnya, mengembangkan apa yang sudah ada, dan mereka tersenyum seperti dalam Ibrani pasal 12 di mana mereka dikatakan sebagai saksi-saksi yang hidup. Mereka melihat kita bagaimana sepak terjang kita untuk mengembangkan pelayanan yang ada di tempat ini. Kita berdoa tahun-tahun berikutnya Pepandan Alasto menjadi dewasa. Pak, tidak mungkin itu berat Pak, kecil Pak, di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini kerinduan kita. Gereja harus melayani gereja. Bagaimana caranya? Gereja harus membuat persekutuan, pospei, persekutuan di mana tempat. Kemudian kelompok bakalan bukan hanya sekedar kelompok, akan bertumbuh menjadi pepandan bakalan. Pak, mungkin Pak, mungkin dalam Tuhan. Amin. Kalau kita punya orientasi hati kita, hatinya Tuhan, kita pribadi yang dewasa, penuh dengan ketaatan, kesetiaan kita, saya percaya gereja ini, bahasa saya pada Pak ini, penuh dengan potensi, tetapi belum
sehingga kita tidak bisa bergerak lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu GTC Tayu di Bromo yang ke-41. Semoga menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang taat, jemaat yang setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Buat mereka, supaya mereka terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang taat dan setia dalam sepanjang kehidupan, dan apa yang telah menjadi tanggung jawab mereka dilaksanakan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, jawaban syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, luar biasa khotbah pada pagi ini dalam merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-41. Very nice, sangat-sangat bagus. Ini sebelum saya lupa, saya ingatkan kembali. Tadi dikatakan oleh Pak Pendeta di dalam khotbahnya bahwa kitab Ulangan itu berisi perintah Tuhan yang diulang-ulang. Maksudnya perintah Tuhan yang diulang-ulang supaya bangsa Israel jangan memberontak. Oke, jadi tadi dikatakan bangsa Israel yang tegak tengok dan segala itu jangan sampai memberontak. Nah, kalau kita mau aplikasikan itu kepada kita semua, jadi yang dimaksud memberontak saat ini adalah jangan meninggalkan pelayanan. Oke, jadi kalau kita sungguh-sungguh menyerap khotbah pada pagi hari ini, dalam kita ulangkan diajarkan berulang-ulang bangsa Israel jangan memberontak. Kita juga demikian, itu juga peringatan kepada kita. Tapi kan zaman sekarang orang mau memberontak, yaitu pemberontaknya adalah berupa meninggalkan pelayanan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mutung, tidak mau melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan juga bahwa kita harus dewasa, iman kita harus dewasa. Jadi mari kita menggerayangi jiwa kita masing-masing. Orang yang bahasa Indonesia ini menggerayangi jiwa kita masing-masing. Apa kita ini sudah dewasa apa belum ya? Iman kita sudah dewasa apa belum? Pelayanan kita ini sudah dewasa belum? Nek dewasa pasti akan setia dan taat. Karena Tuhan itu tadi yang disebut Pak Pendeta. Jadi saya ambil hikmahnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segalanya untuk berjalannya ulang tahun ini, dan terima kasih pula kebesaran kita di dalam selama 1 tahun kita bersama-sama membangun gereja, mengupayakan supaya gereja Tayu di Bromo ini tetap berdiri dengan baik. Katakan tadi pula bahwa dengan demikian maka orang-orang yang terdahulu yang membangun gereja ini di sana di surga akan sangat bahagia melihat gereja kita yang maju. Namun saat ini Bapak Ibu, kalau kita mengaji dengan sungguh, Bapak Ibu yang di sana, yang pendahulu kita, yang mempertahankan gereja kita, yang sungguh-sungguh memperjuangkan gereja kita, mungkin menangis saat ini. Oke, mengapa menangis? Karena melihat para pelayan-pelayan Monsewu, para majelisnya meninggalkan pelayanan, menangis Bapak Ibu. Ya, gereja tak rewangi tadi Pak Rahman gitu. Maaf, saya memang tidak begitu mengerti tentang riwayat gereja di Bromo, tapi saya sedikit-sedikit dapat menyerap apa yang selalu disampaikan ketika ada ulang tahun gereja. Saya tahu begitu apa ironis sekali. Sebagai bukti tanda bahwa kita memperingati hari ulang tahun GTC Tayu di Bromo, mohon kepada Mbak Detik bisa membantu kami di sini. Yang terkasih Bapak Pendeta Suratman bisa mendahului kami di tempat ini. Kita pujikan bersama panjang umurnya.
untuk potongan dinyalakan dulu lilinnya. Majelis bisa maju ke depan, kita mau tiup lilin dulu bersama-sama. Monggo Pak Projo, Pak Tardi, Pak Parto, Bapak Yohanes Parto, Bu Novi, monggo. Pak Projo. Kita pujikan sekali lagi.
berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Atas anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya jemaat di tempat ini supaya menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang taat akan segenap perintah Tuhan, menjadi jemaat yang setia sampai akhir hidup mereka, setia akan setiap tanggung jawab, setia akan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang ada dalam setiap kehidupan mereka, terkhusus hari ini yang tidak dapat hadir oleh karena berbagai-bagai permasalahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang menjauh oleh karena berbagai-bagai persoalan, Tuhan sentuh hatinya supaya kembali kepada Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa mereka yang oleh karena usia sepuh, Tuhan terus memberkati mereka dengan semangat yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa jikalau hari ini juga ada jemaat yang berulang tahun di bulan November, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan limpah dalam setiap apa yang dikerjakan, berhasil karena Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu supaya mereka sungguh-sungguh mendukung dalam pelayanan yang ada. Mereka tidak menjadi jemaat yang abai, tidak menjadi jemaat yang acuh, tetapi menjadi jemaat yang proaktif dalam setiap pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk segenap majelis yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kami yang masih ada tersisa ini. Tuhan memberkati dengan kuat kuasa yang dari ilahi, kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh mengatur, boleh memberikan jemaat di tempat ini pelayanan yang indah, sehingga kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Berkati keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang telah memanggil kami, Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. 41 tahun dewasa gereja di tempat ini, perjalanan yang tidak mudah, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami rindu jemaat di tempat ini akan melahirkan jemaat-jemaat yang baru. Tuhan terus menolong segala kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, Tuhan yang akan terus menolong kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segenap pelayanan yang telah kami kerjakan selama ini sampai akhir hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh
pujian pertolongan. melimpah atas kita sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.